Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan buat setiap kami. Di akhir minggu ini kami boleh tetap terus Tuhan membangun keintiman dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Dan kalau sebentar firman-Mu akan kami belajar Tuhan. Mari firman-Mu yang akan memberikan setiap kami Tuhan kemampuan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup setiap kami. Ajari setiap kami Tuhan, berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini hidup oleh iman. Sesungguhnya setiap kita, ya pasti Bu, sebagai orang percaya hidup oleh iman. Tapi seringkali ya saudara, hidup oleh iman itu tidak kita kerjakan. Seringkali ya dengan mungkin ada banyak hal yang kita hadapi, hidup oleh iman itu bisa lupa ya saudara-saudara. Biar pagi hari ini kita belajar dari Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Alkitab yang ngomong, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus ada iman untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa berpaling kepada Allah, bagaimana bisa berpaling kepada Allah kalau tanpa iman? Ya saudara, iman itu dasarnya supaya kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah yang akan memberi upah kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang percaya dengan iman. Dan Dia yang akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Jadi tidak main-main, tidak sekedarnya. Tapi ditekankan di ayat ini, sungguh-sungguh mencari Dia. Serius gitu ya saudara. Jangan ya sudah saya percaya cuma begitu doang ya saudara. Tapi Alkitab mengingatkan buat saudara dan saya sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman ya saudara. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Diingat-ingat. Karena seringkali manusia itu gampang lupa ya saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Dengan iman kita menjadi orang yang percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah tidak sia-sia kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari-hari ini saya itu lagi dipercaya ladang baru sama Tuhan. Jadi saya juga harus punya kekuatan hidup oleh iman. Saya pasti bisa. Karena ini pekerjaan Allah. Bukan karena kekuatan kita. Biar kita, saya ini percaya kesanggupan saya adalah pekerjaan Allah. Itu ada firman-Nya. Jadi udah kerjakan saja dengan sukacita. Macam-macam menghadapinya. Wes sabar, itu latihan buat saya. Karena saya percaya hidup oleh iman bersama dengan Tuhan. Saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Seperti yang Tuhan ceritakan di firman-Nya. Dan dijanjikan itu menjadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bukan kata orang lain, iya saya ngalami. Karena saudara berjalan seperti yang Tuhan mau. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena Tuhan Yesus.
akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, tidak hidup oleh iman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini Alkitab yang nulis. Jadi biarlah kita hidup oleh iman sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya saudara. Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar, ingat-ingat dasar. Jadi dasarnya iman. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan, tapi dasarnya adalah iman. Sehingga dengan iman itu kita mengharapkan segala sesuatu dan akan terjadi seperti iman yang kita harapkan, menjadi bukti dari apa yang belum pernah kita lihat. Nanti ujungnya ketika kita jalan bersama dengan iman, berjalan hidup dengan iman, berjalan oleh iman, ujungnya kita lihat nanti, oh iya, ini bukan pekerjaan saya kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Sehingga kita itu bisa terkagum-kagum. Iya. Enggak percuma dan sia-sia saudara dan saya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Harus perlu bukti ya saudara. Untuk kita itu next level. Bukan sekedar tingkat iman yang biasa. Tapi iman yang lebih meningkat. Sehingga hidup dari iman kepada iman. Setiap hari ya saudara, hidup oleh iman itu bukan sewaktu-waktu, tapi dilakukan setiap saat ya saudara. Aduh Tuhan, ini gimana? Wis percaya, Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus tolong saya. Lihat catatan tuh, haleluya ya saudara-saudara. Kadang-kadang gitu ya saudara, ngadepin banyak orang, ya puji Tuhan. Sabar. Lakukan saja dengan sukacita. Nanti ganti yang M. Wah Bu, kekecilan Bu. Ganti Bu, XL. Iya, kerjakan saja. Pokoknya dikerjakan. Dikerjakan dengan sukacita. Enggak usah pakai gitu ya. Macam-macam baik. Wis pesen-pesen ganti lagi. Enggak apa-apa ya saudara. Daripada nanti dia sudah bayar enggak kepake kan kasihan. Ya lakukanlah. Selagi masih ada stoknya tentunya ya saudara-saudara. Kita kerjakan dengan sukacita. Alkitab bilang, iman sebesar biji sesawi aja dapat memindahkan gunung. Biji sesawi itu kecil banget. Cuman ya setitik mungkin kalau nulis di kertas itu mungkin lebih gede. Lebih gede dari ya mungkin 3 titik lah. Tul gitu ya saudara. Sebesar itu, hebat banget Alkitab menjanjikan. Di dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu saudara dan saya mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kalau saudara dan saya punya iman sebesar biji sesawi saja, hebat Alkitab menjanjikan bisa memindahkan gunung karena tidak ada yang mustahil bagimu. Wow, sesuatu yang luar biasa yang Alkitab itu ajarkan buat saudara dan saya. Imannya sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman yang lebih besar, ya, lebih besar dari biji sesawi. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar saudara dan saya ini pasti bisa kita lakukan. Karena bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Dan
akan ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Ini kita pegang ya saudara, supaya kita ini percaya, iya Tuhan, saya percaya, saya pasti bisa, saya pasti sanggup, saya pasti mampu, saya pasti sembuh, saya pasti mengalami jalan keluar, saya pasti melihat kuasa kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Itu iman, sebesar biji sesawi saja Alkitab yang bilang bisa memindahkan gunung. Jadi sesuatu yang besar itu bisa kita alami ya saudara-saudara bersama dengan Tuhan. Kisah 3 ayat 16, 6 dan 7 dulu. Kisah 3 ayat 6 dan 7 dulu. Ada cerita di pengemis yang sudah sejak lahirnya itu lumpuh ya saudara-saudara. Tapi ketika ketemu dengan Petrus, kisah 3 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 dulu. Tetapi Petrus berkata ketika ini orang yang lumpuh yang ada di gerbang indah itu cuma minta sedekah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini yang ditawarkan oleh Petrus. Tidak ada orang itu cuma minta sedekah, tapi yang ditawarkan oleh Petrus demi nama Yesus orang Nazaret itu, ayo berjalanlah. Ayat ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini ada satu kerjasama ya saudara. Ketika ditawarkan sama Petrus, kalau orang yang lumpuhnya tidak mau bangun, tidak mau berdiri, nggak mau, Tuhan Petrus nggak mau. Saya cuma pengen minta uang. Dia tidak minta kesembuhan, tetapi ini harus ada kerjasama ya saudara. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Artinya orang yang lumpuh itu juga bangun. Dipegangin sama Petrus. Ada satu kerjasama. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi ada kerjasama. Iman dan perbuatan menjadi sempurna. Ya saudara, ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan di dalam nama Yesus, ya saudara, yang memberikan kesembuhan, yang membalikan keadaan. Bukan lagi dia cuma lumpuh, cuma kerjanya minta-minta di bait Allah, tetapi membuat dia bisa berjalan ke sana kemari karena kesembuhan yang sudah terjadi ya saudara. Kepercayaan itulah yang memberi kesembuhan. Percaya kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah ya saudara. Jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman ya saudara. Di dalam Roma 10 ayat 8 dan 11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi hidup saudara dan saya penuhi dengan firman Tuhan. Mulut kita harus tetap terus memperkatakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang menciptakan. Firman itulah yang akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya saudara, Alkitab yang ngomong begitu. Ayat yang ke-11. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Artinya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi ketika saudara dan saya itu memperkatakan. Ketika hati saudara ini percaya dengan setiap firman. Kita deklarasikan. Buktinya saya ngalami ladang baru. Itu kan jadi firman Tuhan kira-kira Agustus kalau nggak saya.
dapat Hosea 10 ayat 12 ya saudara, itu ladang baru. Ya saya ngalami ladang baru, ini ladang baru yang saya harus kerjakan. Iya, karena saya tuh kalau firman, iya Tuhan, saya tuh pengen ngalami, bukan cuma mendengar. Jangan kayak kebanyakan rombongan para nabi, ketika Elisa diangkat cuma ngelihat doang ya saudara, menatap dari jauh. Alkitab nulis gitu. Iya Tuhan, saya mau ngalami setiap janji firman. Ya ini sekarang terjadi, ladang baru sedang saya kerjakan. Tetapi bukan dengan kekuatan saya, bersama dengan Tuhan saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu yang saya katakan, Tuhan tolong, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Tuhan yang mengerjakannya. Karena apa? Kekuatan manusia terbatas. Ya, kemampuan saya ini terbatas. Aduh Tuhan, gimana ini caranya ya? Tapi Tuhan tuh memberikan saya tuh hikmat. Iya begini. Diajarin sehari-hari, wis dikerjakan. 800 kayaknya ada ya saudara. 800. Tapi ya itulah, itu karya Tuhan bukan saya. Tuhan yang mengerjakannya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya saudara, jadi kita perlu hidup oleh iman supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita dapat mengalahkan dunia. Apa yang terjadi di dunia kita dapat mengatasinya bersama dengan Tuhan, karena hidup saudara dan saya hidup percaya kepada firman Tuhan. Menjelang Natal ini ya saudara, Matius 1 ayat 23 mengingatkan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Ingat-ingat saudara, ketika kita merayakan perayaan Natal, puji Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yesus Immanuel, Alkitab mengatakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tidak pernah kita sendiri. Bahkan ayat Matius sampai 28, ayat yang terakhir, bagian terakhir 20b, Matius 28. Kitab Matius yang sama ya saudara, ayat bawah bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa jadi terus-terusan. Enggak sewaktu-waktu. Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Diingat-ingat, ada Tuhan Immanuel beserta kita. Ada Tuhan Immanuel yang akan menyertai saya senantiasa sampai akhir zaman. Diingat-ingat, kita ini tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan yang melakukannya buat saya. Ada Tuhan yang bisa mengerjakan semuanya buat saya. Ada Tuhan yang memberikan kesembuhan buat saya. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar buat saya. Ada Tuhan yang menyediakan buat saya. Terus diomongin ya saudara. Mulut kita itu diomongin sehingga kita ini seperti sedang mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, kan tadi kita baca. Jadi penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga mulut kita itu mengatakannya firman Tuhan. Perkataan-perkataan iman. Jangan perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan. Sehingga itu yang akan kita alami. Kita sedang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kita akan melihat benar firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman jadi daging. Amin ya saudara-saudara. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Ini sudah dibawakan oleh Mistin ya kemarin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, ada Immanuel. Jangan bimbang, ada Immanuel. Sebab aku ini Allahmu ya saudara. Kalau ada pengawalan dari kepolisian, kita mau supaya jalannya lancar itu ya saudara-saudara. Ada polisi yang mengawal perjalanan kita itu kayaknya gak ada kemacetan di jalan. Ada polisi yang buka jalan, pasti jalannya lancar, pasti jalannya cepat. Sama petugas aja kita percaya. Apalagi ini Tuhan yang ngomong ya saudara. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya saudara-saudara. Jadi harus kita tetap teguh, percaya dengan kuasa firman. Oleh sebab itu kita harus membaca firman, memperkatakan firman seperti yang Tuhan mau. Ajaib ya saudara, nanti kita akan diperlengkapi dengan tongkat gembala dan tongkat otoritas. Hebat sekali Tuhan tuh ya saudara. Pikir-pikir iya Tuhan tuh luar biasa gitu ya saudara. Di ujung akhir daripada persekutuan nanti, Tuhan itu memberikan setiap kita tongkat gembala di tangan kanan, tongkat otoritas di tangan kiri. Iya, kalau kerja kan pakai tangan kanan, ya kan, kebanyakan kecuali yang kidal ya saudara. Nggak tahu kemarin ini juga ada yang ngomong kayaknya. Iya benar. Tongkat gembala di tangan kanan. Sambil nulis nih, sambil nyatet nih dalam nama Yesus. Tuhan yang mengerjakannya buat saya. Tuhan yang membuat saya mampu. Tongkat gembala nih di tangan kanan nih, kerja nih buat Tuhan nih, kerja nih. Bukan dengan kekuatan saya. Itu ya saudara, hebatnya Tuhan. Diperlengkapi buat setiap kita sebagai orang-orang benar. Untuk kita itu berjalan dan berjalan dengan iman. Sehingga iman itulah yang mengalahkan dunia. Dan janji firman Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya saudara dan saya itu akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib, yang hebat itu, yang dahsyat itu. Yang kita akan terkagum-kagum dengan kuasa karya Tuhan. Karena apa? Kemenangan akan saudara dan saya itu alami. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi di tahun depan. Tapi Tuhan sudah memberikan perlengkapan demi perlengkapan buat saudara dan saya. Ajaib benar, luar biasa Tuhan tuh ya saudara. Apa 1 Korintus 2 ayat 9 itu benar-benar. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayo belajar dan belajar. Ayo belajar dan belajar terus dan terus. Bagaimana saudara dan saya itu mengasihi Tuhan. Dengan berbagai versi mungkin ya saudara. Saudara dapat mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Sehingga ayat ini, iya. Benar, apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, enggak pernah kepikir dapat ladang baru ini, enggak pernah kepikir. Tapi itu Tuhan sediakan, iya ajaib ya saudara, iya dikerjakan saja dengan penuh sukacita. Biar Tuhan sendiri yang akan memberikan saya kemampuan, iya Tuhan terus Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi. Saya cuma bergantung sama Tuhan, karena dengan kekuatan saya sendiri, angkat tangan dua-dua. Ya saudara, mumet ya Ci? Enggak, sukacita aja saya kerjakan. Sejujurnya ya, kalau secara manusia, ya enggak bisa, iya. Beda lagi urusannya ya saudara, ukurannya banyak macam. Tapi saya percaya, Tuhan tolong beri hikmat, beri kepandaian, ketelitian. Supaya jangan salah nyatet, jangan salah nulis. Tangan kanan Tuhan yang terus mengendalikan kuasanya untuk saya ini bisa belajar dan belajar mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Itu janji Tuhan. Tongkat gembala sudah ada di tangan kananku yang akan terus memampukan melakukan apa yang Tuhan mau. Hebat sekali, saya pikir-pikir, wah luar biasa janji Tuhan. Ya terus saudara-saudara tetap setia, tetap percaya, tetap belajar dan belajar mengasihi Tuhan, hidup oleh iman. Sehingga kita ini bukan kata orang, tapi kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara bisa menjadi saksinya Tuhan. Iya, dengan kekuatan saya ini tidak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan. Mungkin versinya beda lagi. Saya begitu, ladang barunya beda-beda lagi. Ya saudara, tapi percayalah. Kalau Tuhan itu yang memberikan kepada kita itu, Ia yang akan memperlengkapinya ya saudara-saudara. Kita tidak tahu apalagi yang Tuhan mau kerjakan. Tapi biarlah dengan
waktu yang ada sekarang kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melengkapi tangan kiri Tuhan, tangan kanannya ada otoritas. Ada otoritas kuasa Tuhan bekerja bersama dengan kita. Tangan kanannya tongkat gembala yang menuntun dengan firman-Nya apa yang saudara dan saya ini harus kita kerjakan. Tangan kanan luar biasa. Enggak salah, jangan salah. Tangan kanan tongkat gembala, tangan kiri tongkat otoritas. Nanti tanggal 10 Ibu Nani yang akan menjelaskan. Kita ayo antusias. Aduh Tuhan, iya Tuhan. Apalagi janji Tuhan, apalagi yang harus saya kerjakan, apalagi Tuhan. Jangan, aduh iya ya akhir tahun lagi. Ayo antusias, kita sambut tahun 2025 dengan sesuatu perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dengan hati yang penuh semangat ya saudara. Ada gelora cinta yang tidak akan terpadamkan untuk kita bagian kita kerjakan. Semangat dan semangat. Karena Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Biar kita hidup oleh iman. Kita kerjakan dari hari ke hari. Bukan sewaktu-waktu. Tapi dengan berjalannya kita ya setiap waktu. Iya Tuhan. Ada Tuhan. Ada Immanuel. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Sampai di akhir zaman. Itu janjinya. Dan kita akan percaya. Kita akan melihat firman Tuhan itu terjadi dan tergenapi buat setiap kita. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya juga kagum cara Tuhan mengerjakan sesuatu terhadap Ibu Guatlan ya. Saya kenal Ibu Guatlan, itu adalah orang yang pure sebagai ibu rumah tangga, saudara. Sungguh. Ya. Kalau saya lihat, hampir mungkin ya dengan pergaulan saya dengan Ibu Guatlan, itu kelihatannya itu 80% semua dikerjakan sama Ko Cece. Paling cuma 20% dikerjakan sama Ibu Guatlan. Karena benar-benar pure. Soalnya apa-apa cek priben gitu. Jadi selalu benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga yang tunduk sama suami. Dan suaminya sangat sayang sehingga apa-apa dikerjain sama suaminya gitu ya. Jadi kalau tanya pagi ini makan apa, udah disediain sama Cece ya, selalu begitu. Jadi saya tuh bisa melihat ini anak benar-benar sebagai ibu rumah tangga yang jarang untuk misalnya toko terus dia yang handle, enggak, semuanya Cece ya. Tapi dengan dia di stretch sama Tuhan ya, saya kagum. Bukan kagum sama dia, kagum cara Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Sungguh, ya, sungguh. Saya kagum dengan cara Tuhan mengerjakan sampai yang nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Ya. Itu kalau ngurusin WA-nya orang. Minta minyak, nanti minyaknya saya sudah terima, kenapa kok cuma sedikit, minta lagi, stres. Ibu Ina ngomong, hari saya sustak, enggak taladenin, segitu. Ya kemarin ngomong gitu, Lan kamu kok sabar pisan, kalau saya enggak taladenin gitu ya. Tapi jawabannya sabar ya, luar biasa ya. Jadi saya berdoa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi saya percaya saudara semua akan di-stretch sama Tuhan untuk menghadapi tahun depan ini, perkara yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, hal yang kedua yang saya mau pesankan begini saudara ya. Ini itu kayaknya virusnya sedang menggeliat. Ini virus apa, batuk pilek gitu loh ya. Tapi saya percaya itu tidak COVID. Pokoknya cuman batuk pilek ya. Tapi mau tidak mau itu adalah virus ya. Jadi saya berdoa. Nanti sebentar ini juga saya bilang ini harus di fogging. Kenapa? Kan pakai iman. Iya betul pakai iman. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus ada preventif ya.
Makanya saya sudah perintahkan selesai PW ini di fogging. Gitu. Di bawah sesudah selesai daripada yang pesta-pesta, malam itu juga harus di fogging, termasuk taman. Ya. Kenapa? Kita harus ada preventif. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Jangan iman ngawur. Iman ngawur itu begini, nggak apa-apa lah, nggak boleh. Ya, harus ada tindakan preventifnya. Jadi minumlah vitamin. Jangan ngomong dengan iman. Betul, Bu, Tuhan bisa nggak membuat saya tidak sakit walaupun saya tidak minum vitamin? Bisa dan sangat bisa. Tetapi ukuran imanmu kayak apa? Itu. Ya. Imanmu nyampe enggak? Itu. Jadi sebetulnya vitamin itu bukan sesuatu hal yang tabu. Ya. Kita tahu harus tidur, belajar jangan terlalu malam. Ya. Karena itu buat kesehatan. Itu harus dilakukan. Ya. Yang kedua, minumlah vitamin. Yang ketiga, banyak minum air putih. Ya. Jadi benar-benar sekalipun misalnya saya lagi puasa, nggak apa-apa, minum air putih. Ya. Jadi itu akan membuat kita itu tidak ada pijakan untuk virus bisa masuk. Ya. Terus apalagi belajar gini, kalau kamu batuk, ya, kalau kamu batuk, kamu itu pakailah masker. Ya. Masker tidak usah pol sampai sini nanti sesek, sampai sini aja. Yang penting kamu batuk tidak keluar kemana-mana. Ya, itu yang saya wajibkan untuk di sini. Ya. Bukan ngomong, wah Ibu Nani enggak beriman, ya enggak tahulah, terserah kamu ngomong apa ya. Tetapi kita harus mempunyai tindakan preventif, jangan nularin orang. Ya. Jadi betul-betul saya berdoa bijak dan preventif. Ya. Yang batuk saya tidak melarang kalian harus pergi ke tempat ini. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu batuk tetap persekutuan, tetap PW, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya dengan iman ya. Cuman harus ada tindakan preventif. Pakailah masker, tidak usah sampai di hidung sini karena kalau sampai di hidung suka susah napasnya. Hanya mulutnya aja loh kamu tutup, bukan untuk apa-apa. Kalau batuk jangan nyebar kemana-mana gitu, jangan nularin yang lain ya. Tapi saya percaya di sini Tuhan akan tolong sehingga mentallah kepada Tuhan dengan iman ya. Yang penting preventif ini kita lakukan. Kita percaya kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Ya. Firman Tuhan mengatakan sekalipun jatuh tidak akan tergeletak. Ya. Jadi ya batuk yang apa-apa lah. Demam-demam sedikit minum obat sudah nggak apa-apa. Saya percaya ya semuanya akan diberi kekuatan kesehatan, sanggup mengatasi karena kita punya prinsip tadi sudah kita baca Immanuel. Mau dirayakan nanti tanggal 10 Immanuel. Apapun Tuhan akan menyertai kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Biarlah rohmu Tuhan menyala-nyala dalam hidup kami. Iman kami terus menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Engkau terus melakukan perkara-perkara yang baik buat tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau sediakan buat kami untuk Praise and Worship pagi ini. Kami tahu Tuhan Engkau selalu melihat dan menanti-nantikan setiap pagi. Ingin mendengarkan, ingin melihat suatu ukupan keluar dari tempat ini. Ingin melihat
Pujian penyembahan merupakan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap pagi Engkau menanti-nantikan perkara ini. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami serta firman yang disampaikan bisa pas di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan. Terima kasih buat pelayanan semua pemain musik, multimedia, semua song leader, singer. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau terima semua pujian dan penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat kami semua yang setia Tuhan untuk datang di tempat ini, ikut ambil bagian untuk memasang dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk menyapu bersih semua virus-virus yang ada Tuhan. Untuk tidak menular satu terhadap yang lain di tempat ini maupun dimanapun juga kami berada. Kami juga minta Engkau bersihkan akan taman Tuhan untuk benar-benar tidak ada saling untuk membagi virus Tuhan. Biarlah kami membagi anugerah dan kekuatan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau bersihkan akan tempat ini dan areal tempat ini. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Dengan adanya banyak kami melihat gempa bumi, kami melihat, mendengar akan adanya banjir di mana-mana. Tuhan kami berdoa, mohon anugerah-Mu, Engkau lepaskan kami dari semuanya ini. Biarlah semua megatrust yang bakal Kau izinkan terjadi tahun depan. Tolong Tuhan, biarlah sampai dengan akhir tahun ini semuanya di Indonesia dan terutama di kota-kota besar, kota-kota yang di mana anak-anak-Mu berada, Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah sementara ini Tuhan, sekalipun sudah mendung-mendung terus di kota kami, tolong Kau tahankan hujan sampai semua acara di tempat ini selesai Tuhan. Sampai tanggal 18 Tuhan. Biarlah semuanya terselesaikan dan Engkau aturkan Tuhan. Aturkan Tuhan, tolong aturkan buat cuaca di kota kami ya Tuhan. Supaya semua acara tidak terkendala hanya karena hujan dan banjir. Tolong Tuhan. Kami minta tidak Kau turunkan hujan yang deras sampai dengan tanggal 18. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Selanjutnya Engkau yang akan ngatur bagaimana baiknya untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu kekal selama-lamanya. Untuk pemerintahan negara kami pun, untuk pilkada yang sudah terselesaikan, ini pun kami persembahkan kepadamu. Kau layak Allah kami yang luar biasa. Kau lakukan yang terbaik buat kami. Dan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta beri daya tahan tubuh kepada kami. Beri ketahanan yang luar biasa. Ada selubung dalam hidup kami. Sehingga virus apapun tidak akan dapat mengenai kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat yang batuk pilek Tuhan. Engkau cepat beri percepatan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang gak enak badan. Engkau berikan percepatan Tuhan untuk mengalami kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan dengan selubung supranatural, dengan selubung minyak keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Terselubung semuanya, mata kami, telinga kami diselubungi, bibir mulut kami juga diselubungi, dan hati kami diselubungi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau babat habis Tuhan, babat habis Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati tangan kami hari ini, kami tetap mau melakukan suatu pekerjaan kami, demikian juga akan kaki kami. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.